Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita di suasana yang berbeda karena pada saat ini kita harus melakukan praktikum secara online. Jadi untuk itu mari kita berdoa sebelum melakukan praktikum dan tentunya berdoa semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa melakukan aktivitas kembali lagi seperti sedia kala. Oleh itu berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan melakukan percobaan yaitu efek Hall. Efek Hall ini merupakan fenomena untuk memproduksi beda potensial pada suatu material zat padat yang berupa konduktor maupun semikonduktor. Tentunya dilakukan dengan memberikan arus, anggaplah ini sebuah material semikonduktor atau konduktor, diberikan arusnya anggaplah ke sana, kemudian diberikan medan magnet yang tegak lurus dengan arus tersebut. Jadi kalau misalkan arusnya ke sana, medan magnetnya tegak lurus terhadap arus tersebut. Percobaan ini pertama kali ditemukan oleh Edwin Heber Hall pada tahun 1879, di mana pada saat itu beliau melakukan studi doktoral di The Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Jadi pada saat itu penemuannya ini dikenal sangat monumental karena mendasari penelitian-penelitian di bidang zat padat dan menghasilkan teknologi-teknologi aplikatif yang sampai saat ini masih kita rasakan. Tujuan dari praktikum kita hari ini yaitu yang pertama, teman-teman sekalian mampu untuk menjelaskan bagaimana terjadinya fenomena efek Hall dalam semikonduktor. Kemudian yang kedua, mampu men-set peralatan dan mengoperasikan atau mengambil data percobaan efek Hall. Kemudian selanjutnya mampu mengolah dan menganalisis data percobaan tersebut untuk menentukan parameter transport dari sampel semikonduktor tersebut meliputi jenis pembawa, kerapatan, dan mobilitas pembawa. Oleh karena itu langsung saja kita ke praktikumnya. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Di sini kita akan menggunakan dua jenis semikonduktor. Yang pertama ada semikonduktor tipe P. Jadi sampelnya itu yang ini nih, yang di dalam itu. Nah, kemudian ada yang tipe N. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menyalakan semua komponen. Terlebih dahulu saya memperkenalkan dulu komponen-komponen apa saja yang digunakan. Yang pertama ini namanya constant current power supply. Jadi berfungsi untuk mensuplai arus pada coil ini. Jadi ini namanya coil. Arusnya disuplai dari sini menuju ini. Nah, setelah arusnya disuplai terbentuklah medan magnet di tengah ini. Nah, kemudian ini ada digital gauge meter untuk mengukur berapa besar medan magnet yang ada di dalam atau di celah-celah antar dua besi itu. Nah, kemudian yang terpenting adalah Hall effect apparatus. Nah, yang ini nantinya akan kita gunakan untuk memberikan suplai arus. Sini ada current ya, suplai arus terhadap material semikonduktor yang ini.
dan nantinya akan terbaca tegangan Hall yang terbentuk dari material ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ukur dulu berapa medan magnet yang ada pada celah itu. Di sini terbaca 14 kali 10 ya, berarti sekitar 140. Setelah mengukur medan magnet yang ada di dalam koil ini, kita langsung mengkalibrasi. Kalibrasi dengan hubungan antara supply current dan Gauss meter. Jadi kita ambil data dulu antara supply current dengan medan magnet yang terbentuk dalam koil ini. Dan kira-kira datanya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil data percobaan dari material semikonduktor yang bertipe P ke dalam koil tanpa adanya suplai arus. Jadi kita pasang dulu sampelnya. Jadi yang pertama kita ambil dulu data pada material semikonduktor ini tanpa adanya suplai arus untuk koil yang ada di sini. Dan kira-kira datanya akan seperti ini. Nah, yang kita gunakan itu di atas 1000. Kita langsung saja pakai di atas 1000. Jadi kalau misalkan ini diputar, medan magnetnya akan naik juga. Kalau misalkan arusnya ditambah, medan magnetnya naik juga. Sekarang terbaca sekitar 1000 ya, 1500, 1400. A few moments later. Oke, jadi di dalam sini sekitar medan magnetnya itu sekitar 1160 Gauss. Sekarang kita pindahkan. Setelah itu kita masukkan sampelnya. Kemudian selanjutnya kita mengambil data percobaan dengan adanya medan magnet, yaitu sebesar 1160 Gauss. Kita input arus pada sampel. Semakin bertambahnya arus pada sampel, voltage Hall yang ada pada sampel tersebut juga semakin bertambah. Dan kira-kira datanya akan seperti ini. Langkah yang sama juga dilakukan untuk material yang bertipe N. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita ke laporan praktikumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana format laporan pada percobaan kali ini. Formatnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama ada sampul laporan, kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian ada judul percobaan di format isi laporannya. Yang pertama ada judul percobaan, kemudian tujuan, kemudian setelahnya ada teori singkat, alat dan bahan, prosedur percobaan, data dan pengolahan data, pembahasan, serta simpulan.
Dan jangan lupa daftar pustaka minimal 5. Terserah dari teman-teman sekalian, mau dari jurnal, mau dari buku, itu terserah. Yang penting minimal 5 daftar pustaka. Kemudian untuk data percobaan, di sini ada 4 tabel. Tabel yang pertama yaitu kalibrasi medan magnet. Kira-kira datanya seperti ini. Kemudian tegangan sebagai fungsi arus sampel, yang ini tanpa medan magnet. Kira-kira datanya seperti ini. Terus selanjutnya tegangan hal sebagai fungsi arus sampel, kuat medan magnet yang diterapkan yaitu 1160 Gauss. Kira-kira datanya seperti ini. Kemudian di tabel 4 ada tegangan hal sebagai fungsi arus sampel, yaitu pengurangan tegangan antara tabel 3 dan tabel 2. Kira-kira datanya seperti ini. Kemudian dari tabel 4 tersebut diplot ke grafik, yaitu hubungan antara tegangan hal dan arus listrik yang diberikan kepada sampel. Dan untuk pengolahan datanya, saya akan memberikan spesifikasi tentang sampel yang digunakan. Kemudian teman-teman sendiri bisa menghitung apa-apa saja yang dibutuhkan nanti. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama boleh dicatat, bahas tentang hal yang mendasari percobaan efek hal ini. Kemudian yang selanjutnya, apa pengaruh besar medan magnet yang diberikan kepada sampel. Kemudian yang selanjutnya, bahas data yang teman-teman sekalian peroleh. Dan yang terakhir, bahas aplikasi dari percobaan ini. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.